Berdoalah. Iya, iya. Cita-cita saya dapat anak missionary, Wah. tapi nggak dikasih. Cucu nanti missionaries. Cucu, cucu. Cucu. Ya, Tuhan punya rencana. Betul. Amin. Oke, ini kayaknya kita udah mulai rekam ya. Ini saya mulai rekamannya di 5, 4, 3, 2, 1. Will, lu kasih gue izin buat record, bro. Udah oke. Udah, ya. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kasih Tuhan yang udah mau datang ke sini. Kembali lagi di acara pertama kami tahun ini, Titik Temu. Dan mungkin untuk buat teman-teman atau peserta kami sekarang yang belum pernah ngikutin Titik Temu, tapi dari partisipannya sih kayaknya udah pernah semua ya. Ini adalah acara di mana sisi diberkati dengan kesempatan sebenarnya untuk ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja lain dan institusi-institusi yang lain yang melayani juga dengan setia dan dengan cara-cara dan di bidang-bidang yang lain. Jadi tujuannya program ini adalah untuk mendapatkan perspektif baru atau wawasan baru tentang isu-isu yang ya mungkin bisa menarik dan helpful untuk teman-teman semua. Dan semoga dari semua ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya banyak sekali hamba-hamba Tuhan di luar sana, di Indonesia khususnya, yang taat dan setia dan di luar denominasi atau tradisi kami. Nah, topik yang hari ini adalah topik yang buat kami di CCC, kami lihat sebagai satu topik yang sangat penting dan perlu dibahas, yaitu tentang pemuritan di dalam keluarga, kan? Atau dalam bahasa Inggris kita bisa terjemahkan sebagai family discipleship. Nah, family discipleship ini adalah proses bagaimana orang tua berpartisipasi dalam membimbing dan menumbuhkan kerohanian anaknya. Jadi hari ini kita ditemani oleh Dr. Juniana Wati Suhendra, atau dipanggil sayangnya Ibu Ana. Beliau adalah pendiri Yayasan Unike, yayasan yang memang tujuannya membantu membimbing keluarga-keluarga dalam pemulihan keluarga. Dan nanti ini Ibu Ana pasti akan menjelaskan lebih jelas dan lebih detail tentang pelayanan ini di obrolan kami. Ibu Ana ini sekarang dosen di SAAT, Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan mengajar pembinaan warga gereja, dan mengajar pelayanan anak, pendidikan Kristen, dan teologi praktis pelayanan gereja dan keluarga. Jadi Ibu Ana ini orang yang sangat terpelajar dan sangat banyak pengalaman dalam melayani, lebih banyak pengalamannya daripada umur saya hidup. Dan dia juga adalah ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat STT SAAT dan mempunyai PhD dari Southwestern Bible Theological Seminary di US. Jadi terima kasih Dr. Ana sudah mau menemani kita malam ini, dan juga yang pastinya dengan saudara ini yang tidak asing lagi bagi kita di CCC, pastor kita, Reverend Tezar Putra. Nah, untuk memulai, di penelitian dari Bilangan Institute yang mungkin saya bisa post nanti di chatnya, menunjukkan bahwa 73,1% dari orang yang mengaku bahwa mereka sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus mengatakan bahwa orang tua adalah pihak yang paling berjasa untuk menuntun mereka menerima Yesus. Kami sebagai pendeta hanya 10%. Mungkin teman-teman yang dengerin yang guru agama hanya 2%. Dan kakak-kakak rohani, CGL dan lain-lain 0,9%. Jadi secara statistik, memang orang tua dan keluarga itu adalah tempat di mana pertumbuhan rohani seorang anak itu benar-benar terlihat terjadi, kan? Nah, di diskusi kita ini kita akan mendiskusikan apa dasar Alkitab tentang hal ini. Jadi sebelum kita mulai, mari kita buka dulu waktu kita dalam doa agar Tuhan bisa memberkati perkataan kami dan renungan hati kami.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Raja di atas alam semesta, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungi firman-Mu. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dididik dalam firman-Mu dan mengerti apa kehendak-Mu di bumi ini, Tuhan. Tuhan, Engkau telah dari karunia-Mu memberikan kami satu institusi, yaitu keluarga yang mencerminkan sifat-Mu dan menjadi tempat di mana kasih-Mu dirasakan bagi umat. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa lebih lagi mengerti bagaimana untuk dengan setia melayani dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama kami. Jadi, apa sih yang sebenarnya kita maksud saat kita mengatakan pemuridan keluarga? Dan bagaimana Alkitab menekankan pentingnya hal ini bagi keluarga Kristen? Mungkin Ibu Ana bisa memberikan kami wawasan tentang hal ini. Iya, memang pemuritan keluarga ini nampaknya baru mulai ngetren akhir-akhir ya. Sebelumnya kita hanya mendengar pemuritan, kemudian waktu kita mendengar pemuritan gambarannya sel group, ya ada anak muda kumpul dan sebagainya. Tetapi istilah pemuritan keluarga nampaknya seolah-olah baru. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang baru. Justru menurut saya itu adalah hal yang sudah lama dilupakan, ditinggalkan oleh gereja. Karena sebenarnya sejak awal mulanya Allah sudah mendesain pemuritan di dalam keluarga, yaitu orang tua yang berperan di dalam mengajarkan anak-anak untuk mengikuti jalan Tuhan, menjadi pewaris janji Allah dan menggenapkan rencana Allah. Sebenarnya itu sudah awal mulanya Allah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia di dalam konteks keluarga. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan sejarah, Nuh dipanggil bersama dengan keluarganya. Ya, Abraham dipanggil bersama keluarganya, walaupun dalam konteks keluarga di dalam perjanjian lama tidak digambarkan keluarga inti ya, tetapi household. Jadi keluarga dalam artian keluarga besar atau klan begitu ya. Tapi kita lihat Allah bekerja sebenarnya di dalam keluarga. Cuma sekali lagi tadi saya katakan kita sudah banyak kehilangan ya, melupakan mandat yang sebenarnya sudah Allah berikan pada kita. Segitu dulu, ada tanggapan sebelum saya lanjut, supaya saya nggak ngomong sendirian. Ini ngobrol kan. Ya. Mungkin Tezar kali. Tezar ada nggak tanggapan tentang Alkitab sebenarnya apa sih yang Alkitab ajarkan tentang pemuridan keluarga ini? Iya, seperti tadi kata Ibu Ana, dan banyak banget ya kita bisa lihat dari Alkitab, tempat di mana kita diperintahkan untuk, atau orang tua diperintahkan untuk menganggap keluarga mereka dan anak-anak mereka dan pasangan mereka sebagai ministry utama mereka. Banyak sekali contohnya, Ibu Ana sudah memberikan beberapa tadi. Cuman ada satu nih mungkin pasal yang agak aneh di telinga kita gitu ya. Kita coba deh ke 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai 15. Coba saya baca, mungkin kita bisa tangkap nggak yang janggal di mana. Dibilang seperti ini. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, jadi istri ini Kristen dan suaminya bukan Kristen ya, tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Itu agak janggal kan di kuping kita kan. Apa maksudnya? Apakah berarti suami itu selamat karena dia nikah dengan seorang perempuan yang Kristen? Nggak mungkin dong, itu akan bertentangan banget dengan banyak sekali ayat-ayat lain di Alkitab. Tapi kata itu dikuduskan, will be made holy, is made holy. Itu dalam arti suami itu dipisahkan, di set apart, made holy oleh Tuhan, bukan dalam arti dia itu selamat, tapi ada sesuatu yang a special grace, a special offer yang diberikan oleh Tuhan kepada orang itu
karena orang itu diberi suami yang Kristen. Jadi misalnya ada pasangan yang nikah, dua-duanya belum Kristen, satu menjadi Kristen gitu ya. Jangan diceraikan, kata Paulus di sini, karena suami kamu itu is made holy, set apart. Terus kita lanjut, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai atau ditinggal, biarlah ya bercerai dan ditinggal gitu kan. Bukannya berarti kita yang boleh menceraikan, tapi kalau dia yang pergi ya itu kita mau apa itu kan. Terus kita lanjutkan. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri? Kita terus, pasal 4 ayat 14, maaf. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi suaminya kalau Kristen, istri nggak Kristen sama aja gitu kan, dikuduskan juga. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Apa artinya itu? Apakah berarti anak saya selamat dan kudus karena saya Kristen? Bukan begitu. Maksudnya ada esensi di mana anak-anak saya di set apart oleh Tuhan sebagai in a special place, di mana mereka bisa menerima penginjilan dan pengajaran Alkitab dari saya for the hope one day mereka juga akan diselamatkan oleh Yesus. Itu ya mungkin ada ayat yang sangat clear bahwa pemuritan itu dan penginjilan bahkan terjadi di dalam konteks keluarga. Dan walaupun anak kita belum menerima Yesus pada saat ini, mereka sudah di set apart, dikuduskan, made holy dalam arti itu ya, di set apart oleh Tuhan untuk diberikan attention yang spesial oleh orang tua mereka yang Kristen. Itu clear sih dari situ menurut saya. Iya, saya rasa memang kita juga perlu mengingat bahwa itu bukan pilihan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada bangsa Israel sebagai kaum pilihan Tuhan, ya, dan kita juga percaya kita ada keluarga covenant sebenarnya, dan ada mandat perintah yang Tuhan berikan. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan, bukannya pilihan, bukannya nasihat anjuran, tetapi satu ketetapan dan peraturan, supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai orang tua adalah memegang tuh ya ketetapan dari Tuhan, janji daripada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan tetapi kita sebagai keluarga yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita juga mesti sebenarnya memegang janji itu. Apa janjinya? Janjinya yaitu seumur hidup kita dan anak cucu takut akan Tuhan Allah, berpegang pada segala ketetapan, bla 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 bla, dan kemudian Tuhan sudah kasih metodenya di bawah ya, yaitu untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah kasih ya kepada kita tuh metodenya bagaimana, harapannya gimana, tujuannya, sasarannya. Tuhan udah dikasih semuanya itu. Dan kenapa gitu ya? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Saya sangat terkesan loh, maksudnya dengan acara ini ya, saya dengar yang ikut banyakan keluarga muda ya, yang punya anak-anak kecil begitu. Saya jadi ingat dulu waktu anak-anak saya masih kecil juga ada satu kerinduan kita apa sih sebenarnya? Harapan saudara-saudara waktu punya anak sebenarnya harapannya apa sih? Kan kita bukan hanya harapannya anak kita jadi pinter aja ya, anak kita berhasil mendapat pekerjaan, tapi kita punya harapan yaitu supaya anak-anak kita takut akan Tuhan. Nah, harapan itu datangnya dari mana? Saya yakin itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang set apart ya, our family, set apart our children, dan disitulah kita menggunakan anugerah yang Tuhan sudah berikan, memuridkan anak-anak kita. Artinya apa? Membimbing mereka menjadi murid-murid Kristus, mengajarkan mereka bagaimana sih sebenarnya realitanya, konkretnya hidup sebagai murid Kristus. Nah, itu kan sebenarnya mesti diajarkan sehari-hari. Ya, seperti dalam Ulangan itu, sehari-hari dari bangun, kemudian kegiatan sehari-hari sampai tidur malam hari. Siapa yang memuridkan?
panggil guru sekolah minggu datang ke rumah atau guru les rohani, guru les agama. Enggak. Siapa? Orang tua. Jadi memang sebenarnya saya ingat begini. Ada orang tanya gini. Kalau kita bicara soal discipleship, siapa sih kalau kita bilang kriteria discipler yang baik itu siapa? Orang yang mengerti, memahami. Orang yang mengikuti perjalanan hidup. Orang yang diikuti. Siapa orang yang paling dekat dengan itu? Martin Luther benar bilang. Martin Luther apa John Calvin yang ngomong ya? The closest neighbor adalah anakmu sendiri. Relasi natural, the love of God diberikan itu adalah relasi orang tua dan anak. Jadi sebenarnya yang paling efektif discipler adalah orang tua. Sejak kandungan loh, jangan main-main, don't play-play. Sejak kandungan Tuhan kasih kita anugerah, kesempatan ya untuk kita bisa membimbing anak-anak kita jadi murid-murid Kristus. Itu anugerah ya. Amin. 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 Oh, jadi pemuritan anak itu bukan hanya satu hukum, satu tuntutan, tapi memang desain Tuhan itu untuk membesarkan murid-muridnya itu memang melalui orang tua mereka dari pertama. Dan ini bukan hanya satu aturan, tapi mungkin adalah tempat di mana Tuhan bisa mencurahkan kasih karunia kepada kita. Jadi luar biasa pentingnya ini pemuritan keluarga ini. Nah, tapi mungkin di komunitas saya dan di budaya saya ini, yang orang tua itu melihat bahwa tujuan mereka yang terutama itu sebenarnya bukan untuk mendidik saya menjadi murid Kristus, tapi mendidik saya menjadi orang yang bisa sukses di dunia sekuler. Seseorang yang bisa mengharumkan nama keluarga, seseorang yang bisa berproduksi banyak income gitu kan, bisa menjadi orang yang produktif, dan jadinya alhasil kata Ibu Ana bilang, kita menjadi outsourcing pemuritan anak kita kepada tempat-tempat lain, seperti contohnya gereja. Jadi gereja fungsionalnya jadi seperti apa? Tempat les rohani, bukan benar-benar tempat beribadah. Nah, jadi mungkin ini aku tanya Tezar, jadi sebenarnya apa sih peran gereja dalam pemuridan seorang umat Kristus? Dan kesalahan apa yang mungkin kita bisa hindari dari ini? Teman-teman, by the way, ini saya lupa ngomong tadi, ini kan webinar kan ya, dan salah satu keuntungannya webinar ini teman-teman boleh nanya pertanyaan langsung di sini biar kita bisa jawab pertanyaan yang ada di hati teman-teman sekarang. Jadi caranya itu ada di Q&A box di layar teman-teman di bawah kiri kalau di saya ya. Itu ada Q&A box. Tolong beri kami pertanyaan, nanti di akhir acara kami akan lumayan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi jangan malu-malu, tolong tanyakan kita biar diskusinya juga bisa jadi lebih tajam. Tapi ada satu aturan kami, yaitu jangan sebut merek. Mohon jangan sebut nama-nama gereja-gereja atau pendeta-pendeta lain yang mungkin kita kurang setuju. Mari kita tanggapi mereka dengan penuh kasih karunia seperti Yesus ajarkan kita. Oke? Jadi dengan ini ke pertanyaan tadi, Tes, itu. Apa sih kalau gitu, kalau misalnya emang gereja ini bukan hanya tempat les rohani doang, sebenarnya peran gereja itu apa untuk pemuritan anak-anak? Ada dua bagian dari pertanyaan tersebut ya. Mungkin nanti bagian pertama kalau boleh saya lontarkan ke Ibu Ana. Saya mungkin jawab bagian keduanya nih, yang adakah kesalahpahaman yang harus kita hindari dalam cara menanggapi bagaimana gereja itu membantu pemuritan keluarga dan anak. Mungkin kalau kesalahan-kesalahan, dan mungkin saya bicara dari temptation saya sendiri ya sebagai pastor gereja, apa sih yang mungkin kesalahpahamannya? Menurut saya satu yang kita struggle with itu adalah kita melihat children ministry itu sebagai tempat penitipan anak. Jadi anak dititip di sini supaya orang tua bisa beribadah.
Jadi mungkin dari awal sudah dititipin orang tua ikut ke sini. Di sisi kita coba untuk tidak jatuh ke dalam itu dengan cara kita tidak memulai children ministry kita sampai khotbahnya mulai. Jadi mau anaknya umur berapa, itu pas call to worship-nya di awal, lagu pertama, confession of sin, assurance of pardon, waktu Injil itu dikabarkan, lagu ketiga, statement of faith, itu semua kita mau family unit berada di dalam gedung itu. Walaupun ada bayi yang nangis, walaupun ada anak yang rewel, maupun ada distraction apa-apa, itu bukan masalah buat kita, karena benefit seorang ayah dan ibu menggendong anaknya nyanyi lagu rohani bareng itu nggak bisa, there's no substitute for that untuk anak itu experience itu dengan orang tuanya. Jadi baru setelah khotbahnya mulai, kita ada dari umur 1 atau 0 ya, dari baru lahir sampai umur 8 tahun itu ada children ministry sendiri pas saat khotbahnya, karena mungkin umur 8 tahun masih belum bisa menangkap dengan full. Tapi umur itu juga kita nggak extend terlalu tinggi gitu. Umur 9, 10, 11, 12 tahun kalau sudah bisa duduk, kita biasakan mereka untuk mendengarkan khotbah dengan tua. Ini satu ya, jangan kita berusaha keras untuk tidak masuk ke dalam temptation menjadikan children ministry sebagai tempat titip anak. Yang kedua, kita juga mencoba keras untuk tidak jatuh ke dalam temptation untuk membuat children ministry sebagai tempat kita kompetisi dengan gereja lain untuk menjadi attraction point buat gereja kita. Jadi seringkali kita untuk apalagi pendeta atau apa, dan mungkin hatinya baik mau menjangkau banyak orang. Karena itu semuanya diwahin gitu ya, termasuk children ministry-nya juga diwahin, dan lama-lama kalau nggak hati-hati children ministry itu bisa menjadi sebuah balapan attractional gitu dengan gereja lain. Jadi orang milihnya, aduh gereja mana sih yang children ministry lebih keren, yang children ministry ini lebih ini, dan pendeta kan tahu bahwa itu adalah salah satu faktor gitu ya yang orang pilih untuk pas milih gereja. Tapi bisa-bisa anak-anak Tuhan di dalam gereja itu dijadikan sebuah batu loncatan untuk membesarkan gereja kita. Dan itu menurut saya adalah sebuah hal yang nggak sehat ya, untuk kita memandang anak-anak kita sebagai batu loncatan dan bukan sebagai end goal-nya sendiri pemuritan mereka. Itu sih kesalahan-kesalahan yang kita sering harus hati-hati nggak jatuh ke dalam. Saya boleh tambahin nggak? Boleh banget, silakan. Ya, saya senang sekali tadi kamu bilang ya, kamu jadi exercising intergenerational worship. Ya, saya rasa itu banyak gereja yang nggak berani untuk melakukan itu. Tetapi saya sangat diinspirasi oleh satu buku waktu saya sekolah ya di Texas itu. Saya baca satu buku, sebenarnya itu buku udah lama ya, di forward sama Ruth Bell Graham, dikarangnya sama Robbie Castleman, judulnya Parenting in the Pew. Ya, sebenarnya itu buku tipis dan juga sangat sederhana. Dia cuma ceritakan pengalaman masa kecilnya ketika waktu dia kecil, dia ikut sama orang tuanya ibadah di kebaktian umum gitu, kira-kira seperti itu. Dan banyak hal yang dia belajar waktu dia ikut dengan orang tuanya. Jadi dia mengatakan parenting in the pew. Menarik ya. Jadi waktu kita ajak anak kita ibadah di gereja bersama-sama, jangan lupa loh, kita sedang melakukan parenting atau family discipleship. Kita sedang memuridkan mereka. Satu pengalaman saya waktu saya di Texas, saya ajak anak saya ikut serta ya. Biasa di Indonesia kan nggak gitu. Langsung di kelas-kelasin gitu ya. Pas ke gereja langsung masukin kandang TK, kandang SD gitu. Semuanya di kelas-kelasin gitu, segmentasi kan. Nah, waktu di Texas saya bareng sama anak-anak begitu, dan menariknya adalah waktu ketika ada panggilan, kemudian ada respon-respon iman dari orang tua, anak menyaksikan. Ada respon iman dari anak-anak, orang tua juga menyaksikan. Dan suatu kali saya pernah menangis ya, ada satu pergumulan besar sekali.
Saya sedih sekali, saya menangis setelah ibadah. Ada ibu-ibu, saya nggak kenal dia siapa gitu ya. Terus dia samperin saya, terus dia bilang, saya doain kamu ya. Saya nggak tahu kamu bergumul apa, tapi saya doakan. Nah itu dilihat oleh anak saya. Nah itu yang saya rasa itu bagian dari pemuritan yang kadang-kadang kita lupakan. Itu pertama. Dan kedua yang tadi poin kamu mengatakan bahwa children ministry itu sebenarnya bukan alat marketing gereja ya. Nah itu ditulis oleh David Sinos dan Ivy Beckwith di dalam buku Children Ministry in the Way of Jesus. Kadang-kadang kita lupa tuh waktu melakukan children ministry, kita tidak melakukan in the way of Jesus gitu ya, tapi in the way of us, our institution gitu. Apa sebenarnya yang harus dilakukan dalam children ministry in the way of Jesus? Memuridkan anak-anak untuk menjadi murid Kristus. Melayani bersama-sama dengan anak-anak, melayani Kristus. Nah itu bisa dilakukan bersama-sama dengan orang tua. Kalau Sunday school teacher bisa melibatkan orang tua, itu indah deh. Ya, jadi Sunday school teacher bukan hanya ngurusin anak saja, tetapi berpartner sama orang tua. Makanya John Chrysostom mengatakan parents adalah partnernya Tuhan. Dan bagi saya, guru adalah partnernya orang tua. Jadi kalau 3 roda ini ya menyatu, parent, teacher, dan juga sebenarnya jadi gereja, sekolah, dan rumah bisa menyatu, itu sangat baik sekali. Di tengah-tengahnya adalah Kristus. Sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh di dalam konteks komunitas yang sehat. Dan saya rasa komunitas yang sehat seperti itu ya seharusnya gereja. Ya, tapi kalau gereja jadikan children ministry sebagai sarana parenting lagi, marketing, ya mungkin aja rame, ya ada, di gereja itu ada itu loh, ada mainan apa naik-naik segala castle apa segala macam gitu ya. Tapi apakah itu diperkenankan Tuhan ya? Gitu ya. Jadi saya senang sekali tadi poin Tesar, luar biasa ya, Tuhan memberkati gereja ini. Makasih Bu. Ya. Wow, jadi itu benar-benar hal yang mungkin agak baru ya buat gereja-gereja Indonesia. Soalnya saya pernah ke gereja di Indonesia ini, saya akan sebut namanya. Nggak boleh sebut nama. Nggak boleh. Tapi children's ministry mereka seperti ibu bilang, mereka bukan invest di materi sekolah minggu yang pas dan yang memberkati atau untuk training kepada guru-guru sekolah minggunya. Enggak, mereka investnya ke mainan. Mereka ada perosotan, mereka ada Nintendo Wii di sekolah minggu mereka. Ya pasti senang lah ya, anak-anak datang kepada mereka untuk beribadah. Tapi apakah itu sebenarnya tujuan gereja mengadakan sekolah minggu? Nah, ini pertanyaan di luar les saya, tapi coba Sam, sorry sebelum kita lanjut, mungkin untuk klarifikasi juga, kita bukannya mengklaim bahwa atau perosotan adalah hal yang buruk in itself dalam itunya sendiri, bukannya berarti otomatis itu sesuatu yang buruk. Untuk biar kita clear gitu, yang mungkin yang kita maksud adalah kalau hal-hal seperti itu yang menjadi utama, kalau hal-hal seperti itu yang menjadi fokusnya gitu ya, itu yang bisa membahayakan pemuritan anak-anak di gereja kita. Tapi mungkin suatu hari kita juga beli perosotan, saya nggak tahu juga ya. Kalau boleh tambahkan sedikit tentang kesalahpahaman ya. Jadi satu hal ya, karena kita ini hidup di dalam outsourcing culture. Ya, jadi segala sesuatu kita outsource. Anak mau belajar Mandarin, kita outsource. Anak belajar Inggris, kita outsource. Matematika outsource. Semuanya kita outsource. Hal rohani juga mau di outsource. Ya, jadi outsourcing culture ini yang kadang-kadang membuat kita keluarga Kristen lupa bahwa pemeran utama di dalam pendidikan iman anak itu sebenarnya adalah orang tua. Nah, kalau kita bilang, nggak apa-apa lah outsourcing aja, saudara mesti membandingkannya begini, berapa jam dalam seminggu anak-anak ikut Sunday School, apalagi sekarang hanya online ya, mungkin 1-2 jam. Efektifnya anak benar-benar mendengar firman, mungkin nggak sampai 1 jam, mereka udah kemana-mana begitu ya. Dibandingkan berapa jam di dalam seminggu, 168 jam ya.
Belum lagi dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar hidup di dalam digital Babylon sekarang ini anak-anak kita. Jadi itu yang perlu orang tua zaman sekarang pertimbangkan ya. Kalau kita hanya bergantung kepada outsourcing ya, jadi expert guru sekolah minggu saja. Terus kalau anak kita nggak ngerti, terus kita nyalain gurunya kok ngajarnya begitu sih? Oh gurunya nggak bikin anak kita mau ke sekolah minggu sih gitu ya. Padahal justru sebenarnya orang tua yang harus mendorong anak-anak ke children ministry terlibat gitu. Jadi drop of mentality yang harus dihilangkan ya di paradigma kita, bukan drop of mentality tapi berpartner, gereja dan keluarga itu berpartner, dan bukan result yang menjadi tujuan kita, tetapi proses bertumbuhnya anak. Karena ketika anak-anak hidup di dalam pertumbuhan iman itu ada proses termasuk kegagalan mereka menjadi murid Kristus. Bagaimana kemudian orang tua ada di sana dan mendampingi anak-anaknya untuk yuk bangkit lagi, yuk bangun lagi, yuk kita sama-sama, papa mama juga punya pergumulan dalam mengikut Kristus, ada jatuh bangunnya, tetapi Allah begitu setia memberikan kepada kita itu providensia Allah yang begitu luar biasa, anugerahnya besar. Ya, jadi kalau mau nambahin ya tentang itu tadi, sorry kebanyakan, balik lagi ke Sam. Gak apa-apa. Terima kasih, Bu. Masih banyak waktu. Kalau udah tua banyak ngomong. Ya, dan ini mungkin ini pertanyaan yang nggak saya siapkan tadi, tapi ini pertanyaan yang saya rasa menarik buat gereja-gereja di Indonesia sekarang ini ya. Ini kan sebagian besar, saya ngomong sebagian besar, soalnya saya nggak tahu tepat statistiknya, tapi banyak sekali gereja di Indonesia itu mereka mau memisahkan ibadahnya sesuai umur gitu ya. Jadi ada ibadah buat anak kecil, habis itu ada ibadah buat anak gede ya sekolah minggu, habis itu ada ibadah remaja, kelar remaja ada ibadah yang adults ya kan, yang kuliah dan baru mulai kerja, baru mereka ke ibadah umum itu kan. Dan itu saya rasa dari apa yang gue bilangnya tadi itu lebih lagi masuk ke outsourcing culture ini. Mungkin Bu Ana sama Tezar bisa kasih pendapat tentang budaya itu yang kita lihat di gereja yang banyak sekarang ini dalam dari perspektif pemuridan dalam keluarga. Bu Ana dulu mungkin atau saya? Dulu deh. Oke. Lebih enak nambahin daripada mulai curang. Mungkin kalau dari saya ada dua hal ya yang bisa membahayakan kalau misalnya itu dilakukan dengan secara terlalu terpatah-patah seperti itu. Bukannya berarti saya maksud nggak boleh sama sekali ada pemisahan seperti saya bilang tadi di gereja kita juga pas khotbahnya kan itu dipisahkan ke ini masing-masing. Hanya kalau dari awal sampai akhir sudah dipisahkan dan ada yang worship service yang tailor made gitu ya untuk setiap ini, ada dua bahayanya. Bahaya pertama, anak-anak kita tidak akan, discipleship dan pemuritan itu kan terjadi bukan hanya dengan informasi transfer kan. Pemuritan itu terjadi oleh pengalaman experience kita seperti Ibu Ana bilang tadi, anaknya Ibu Ana melihat bahwa ada orang yang doain dia, nanti misalnya melihat ini, itu all those things yang di-observe itu part of discipleship. Dan kalau misalnya anak-anak kita pisah dari awal, hal-hal itu mereka nggak akan experience, dan orang tuanya juga nggak akan dilihat sebagai spiritual leader mereka. Iya kan, hal-hal yang misalnya anak saya melihat saya doa, ya kan, melihat saya doa terus saya di pok-pok gitu ya, Daddy ngapain? Oh lagi doa gini, itu kan all those small things matter gitu kan, ujung-ujungnya akan bertumpuk menjadi suatu discipleship yang organik. Dan yang kedua bahayanya adalah anak itu akan dibesarkan dengan perspektif dan ekspektasi bahwa sebuah ibadah worship itu harus tailor made buat dia, dan pada ujungnya itu bisa-bisa anak itu berpikir bahwa memiliki sebuah consumer mentality
terhadap ibadah. Jadi ibadah ini hanya relevan ke saya dan ibadah ini harus dibuat untuk tailored specifically ke comfort zone-nya saya, ke demografiknya saya, ke umurnya saya, kenia saya. Dan menurut aku itu bisa dilakukan to a fault, ya, bisa dilakukan terlalu terlalu banyak, terlalu too much. Ekstrim lah. Iya, terlalu ekstrim, di mana ada ibadah yang khusus buat anak-anak umur segini sampai segini, khusus segini, khusus segini. Bahayanya yang kita bisa komunikasikan secara nggak langsung kepada anak-anak tersebut adalah tugas gereja adalah untuk memberikan kalian, konsumer-konsumer kita, sesuai dengan demografik kalian, apa yang kalian suka dalam ibadah. Dan ibadah bisa pelan-pelan menjadi sebuah ada ekspektasi bahwa ibadah ini harus tailor-made buat saya. Jadi seolah-olah kita konsumernya dan ibadah itu adalah produk atau service yang dibuat buat kita. Tapi kalau kita lihat di Alkitab itu kebalikan, ya. Ibadah adalah tentang Tuhan dan kita yang tunduk di bawahnya. Kita yang harus endure some things yang mungkin uncomfortable buat kita. Contohnya pengakuan dosa, confession of faith, waktu kita bilang kita semua berdosa, hanya selamat oleh Yesus, things like that. Mungkin itu juga bisa jadi bahaya, ya, kalau kita terlalu tailor-made, terlalu anxious untuk benar-benar tailor-made ke konsumer-konsumer kita. That's how advertisers think, right? Dan kita bukan advertisers, we're worshipers. Ya, ya, kalau saya boleh tambahkan, jadi pendidikan itu sebenarnya ada dua model, ya, model Yunani sama model Ibrani. Model Yunani lebih cognitive based, ya, untuk membentuk rasio yang sebenarnya dibutuhkan juga oleh anak-anak di dalam age appropriate-nya. Jadi bagaimana anak mengerti pada usia tertentu bagian-bagian firman Tuhan dan konsep-konsep teologis yang mereka perlu mengerti, ya, itu cognitive based. Tapi model Ibrani adalah lebih kepada life based relationship, ya. Kalau kita lihat bagaimana tradisi perjanjian lama lebih banyak bagaimana relasi, ya, di dalam antar manusia dan juga relasi dengan Tuhan. Jadi saya melihat ini dua kombinasi yang memang harus seimbang kita berikan kepada anak-anak kita, baik di rumah maupun di gereja. Bagaimana mereka mengerti secara rasio apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk mereka, siapakah Tuhan. Jadi kalau di dalam John Calvin memberikan katekisasi, ya, sejak dari Martin Luther juga katekisasi untuk anak-anak supaya anak-anak itu punya basic doktrin yang cukup kuat begitu. Tetapi juga tidak boleh dilupakan bahwa anak-anak ini bertumbuh, ya, bertumbuh bukan hanya age appropriate. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada dua teori, ya, teori human development berdasarkan usia, tetapi juga ada teori intergenerational, jadi berdasarkan kelahiran. Nah, kadang-kadang kita terlalu berfokus kepada human development, sehingga itulah kenapa dikelas-kelaskan begitu, ya. Tetapi kita lupa bahwa anak-anak manusia itu tumbuh terus-menerus dari bayi sampai dewasa. Ketika kita hanya berpaut kepada kelas-kelas aja, segmen saja, seringkali menjadi masalah adalah di masa transisi. Contohnya, gereja paling banyak bocor di mana? Di usia pra-remaja, remaja. Gitu. Anak-anak banyak bocor di situ. Karena waktu mereka pindah dari anak-anak dari sekolah minggu ke remaja, terus mereka punya alasan apa nggak mau ke gereja, nggak ada temen. Ya, jadi ada masa transisi yang kadang-kadang kelihatan kok gapnya terlalu besar, ya, antara yang anak muda sama anak yang lebih besar gitu. Dan kuncinya di mana? Disitulah orang tua mesti berperan. Jadi bagaimana gereja mempersiapkan orang tua untuk supaya bisa membimbing anak dari milestone yang satu kepada milestone yang lain. Dari balita ke TK, dari balita ke SD, begitu, ya, dari SD ke preteen ke teen ke youth, yang adult. Itu siapa yang bisa bimbing? Itulah orang tua, ya. Bagaimana orang tua juga cara parentingnya mesti berubah, jangan terus-menerus pokoknya gitu, ya. Tapi harus memberikan alasan dari peraturan, menolong anak-anak untuk bertanggung jawab, merasa mereka dibantu supaya mereka
merasa mereka di-trust gitu ya. Itu kebutuhan mereka merasa dipercaya sehingga mereka bisa bertanggung jawab. Itu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup sebagai murid-murid Kristus ya. Panjang lagi. Poin yang penting adalah di sini soalnya banyak parents nih. Saya selalu menekankan di tempat saya nggak sebut merek ya. Nggak apa-apa kalau Nggak apa, kalau merek ibu boleh. Merek saya boleh. Merek ibu boleh. Merek Jadi yang kalau lain jangan. di Bina Iman Sahabat Kristus, setiap kali awal orang tua mau masuk, saya selalu tekankan. You are not customer. You are partner. Jadi jangan punya mental customer. Jadilah mental partner. Melihat bahwa bersama-sama membesarkan anak di dalam Tuhan, punya rekan-rekan yang lain, itu adalah anugerah. Bisa melayani bersama-sama di dalam keluarga, itu adalah anugerah. Jadi jangan mau terus dilayani, melayanilah bersama-sama. Karena anak-anak akan belajar siapakah mereka ketika kita melayani bersama-sama dengan anak-anak. Melihat bahwa mereka jadi ngerti tujuan hidup. Kalau terus-menerus dilayani, waduh, ya kayak apa istilahnya tuh naga yang terus dikasih makan, terus jadi semakin makan semakin lapar gitu ya. Demikian juga kalau kita mendidik anak-anak dengan mental customer. Badadada. Iya, kita senang kok malah kalau ibu yang ngomong. Berbagilah kebijaksanaan ibu yang sudah veteran dalam hal membesarkan anak. Saya sendiri masih anak-anak, jadi tolong. Bukan berarti saya udah berhasil jadi orang tua ya. Bukan berhasil itu ya, karena anak tetap human being yang punya free will. Yes. Kita mendidik dan kemudian bagaimana mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika dewasa, itu bagian yang lain. Jadi kalau anak saya yang umur 4 tahun, saya bilang ini kamu dengan Tuhan urus sendiri, belum boleh ya Bu ya, itu jangan. Belum boleh. Itu pasti. Kalau Martin Luther bilang itu 7 tahun ke bawah tuh ya. Terus Aristotle bilang berikan anak di bawah 7 tahun, I will show you the man gitu kan. Jadi 7 tahun itu benar-benar tanggung jawab orang tua. Oke. Oh ya, oke. Thank you, menarik sekali ini obrolannya kan. Jadi ini benar-benar mungkin bagi teman-teman yang dengar sekarang atau dengar nanti lewat YouTube, ini adalah satu cara pikir atau pola pikir yang baru tentang bagaimana kita melihat bukan hanya cara kita sendiri menjadi orang tua ya kalau sudah jadi orang tua, tapi bagaimana kita bisa melihat institusi-institusi yang harus jadi partner kita dalam pendidikan anak-anak ini. Jadi mungkin di beberapa waktu ke depan kita akan ngomongin langkah-langkah praktis, tapi teman-teman yang ada ini sangat langka di webinar ini, pertanyaannya sedikit ya. Tolong berikan pertanyaan buat kami nanti biar kami bisa menjelaskan hal-hal yang mungkin lebih tepat kepada situasi hidup saudara dan memberikan diskusi yang mungkin membantu. Tapi kita bisa berlanjut dulu di langkah-langkah praktis kami. Jadi kalau misalnya untuk pemimpin-pemimpin gereja kalau gitu kan, tahu bahwa orang tua adalah yang terutama tanggung jawab tentang pendidikan anak. Jadi apa peran pemimpin-pemimpin gereja untuk bisa menguatkan jemaatnya untuk pemulihan keluarga? Mungkin Ibu Ana bisa bantu kita dulu di sini ya. Peran gereja itu apa? Ya, jadi saudara, saya tiba-tiba hilang pikiran. Kami sedang melakukan satu gerakan sebenarnya yang kita istilahnya kompak. Nggak apa-apa ya kalau merek itu Maya. Nggak apa-apa. Karena itu adalah kolaborasi gereja-gereja. Sekarang ini ada 60 gereja kira-kira dan juga sekolah dan Bina Iman, institusi. Kita sama-sama kolaborasi untuk melakukan pemuritan keluarga. Saya melihat memang di masa pandemi ini menjadi sangat penting ya. Banyak keluarga-keluarga yang saat ini banyak pergumulan.
yang gereja-gereja pun banyak pergumulan, ya apalagi gereja-gereja di daerah, gereja-gereja kecil yang, aduh istilahnya apa ya, menjalanin hidup sehari-hari aja udah berat begitu. Terus mesti melakukan pemuritan keluarga, cari bahan bagaimana, mau melakukan apa bingung gitu ya, menggerakkan pasangan suami istri untuk berkumpul dan bertumbuh bersama-sama itu berat. Jadi karena itulah kami berinisiatif dari Saat dan Yunike, ya Saat dan Yunike kerjasama begitu ya untuk membantu gereja-gereja untuk yuk sama-sama yuk kita memuridkan keluarga bersama-sama. Jadi pembinaan pasutri, parenting dan sebagainya begitu ya, supaya ada apa, support komunitas yang saling menguatkan. Nah, kalau dibilang dari mana ya mulainya ya, kalau gereja mau mulai, saya sih melihat memang harus mulai dari keluarga para pemimpin terlebih dahulu, ya kayak misalnya Tesar ya. Jadi bagaimana Tesar membesarkan anak, tapi yang terpenting juga adalah pernikahan, ya. Jadi para pemimpin itu mesti benar-benar menghargai pernikahan. Banyak loh pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan yang selingkuh lah, apalah ya. Ntar kalau itu ya gimana waktu itu nggak sengaja lah segala. Itu kenapa? Karena mungkin pernikahannya tidak di nurture. Padahal hadiah terbaik bagi anak-anak adalah pernikahan dari papa mama. Jadi itu penting sekali pernikahan dari para pemimpin, kemudian bagaimana pemimpin juga melihat bahwa keluarga itu penting. Memang Tuhan tidak mau kita mengidolakan keluarga ya, nggak mau itu. Nah, mau mengutamakan keluarga di atas Tuhan. Tuhan kan jelas sekali bilang ya, nggak berkenan, nggak pantas jadi murid. Tetapi bukan artinya kita mengabaikan keluarga demi pelayanan, katanya gitu ya. Oh, karena saya melayani anak di ini termasuk teman-teman yang unik juga ya. Kebanyakan Zoom, jadi anaknya keleleran gitu ya. Nah, sebagai komunitas keluarga yang sama-sama melayani, yuk kita pikirin sama-sama. Oke, saling mengingatkan. Di sini ada sahabat saya, banyak sahabat saya di sini kan, selalu mengingatkan, kamu kayaknya udah waktunya pulang. Suami kamu tunggu. Yuk anniversary mesti dirayakan. Ini begini dan itu fungsinya komunitas teman-teman seiman, saling ingetin supaya seimbang nih antara pelayanan dan keluarga. Kadang-kadang kan tarik-menarik, ya enggak? Tarik-menarik, pelayanan keluarga. Bisa nggak sih melayani bersama-sama dengan keluarga? Gitu kan? Dan gereja juga memperlengkapi keluarga untuk keluarga juga bisa sama-sama bertumbuh gitu. Bisa nggak tuh ya? Nah itu kan nggak gampang, mesti dipikirin sama-sama. Bukan berarti Yunike juga suka nggak pernah itu ya, nggak pernah lupa diri. Kadang-kadang itu begitu semangatnya melayani gitu ya, sampai anak-anak bukan lagi cel-cel aja Tesar, di gebuk-gebuk kayak mama, jangan lupakan saya begitu kan ya. Jadi saya rasa itu hal yang penting. Nah di dalam kompak ini saya berharap sekali gereja-gereja di dalam masa pandemi ini mulai tuh berani to degree change ya, memulai sesuatu untuk bisa memulai memperlengkapi keluarga-keluarga untuk berfungsi dengan lebih baik. Karena saya yakin keluarga sehat, gereja kuat, negara hebat. Itu apa yang menjadi semboyan kami. Keluarga sehat, gereja kuat, bangsa hebat. Tapi hebat untuk kemuliaan Tuhan dong, yo gitu. Amin. Haleluya. Ya. Mungkin dari Pak Pendeta ini bagaimana nih kalau dari gerejanya biar kita bisa membantu keluarga-keluarga yang ada di jemaat kita untuk bisa memuriti atau ada pemuritan keluarga yang lebih sehat dalam keluarga mereka. Ya mungkin pertama mungkin dimulai dengan gereja itu sendiri membuat sebuah kultur yang mengkomunikasikan bahwa it's okay kalau misalnya orang tua nggak tahu mau ngapain. Mungkin awalnya tuh orang tua banyak yang ngerasa, oh kayaknya orang lain tahu mau ngapain kok saya doang yang nggak tahu itu kan. Padahal sebenarnya banyak banget yang nggak tahu sama-sama gitu kan. Cuman nggak ada yang ngakuin, nggak ada yang mau
memulai perbincangan itu karena ngerasa mereka hanya sendirian gitu kan, yang nggak tahu. Mungkin kita bisa ya udah buka aja forumnya dulu, bilang bahwa banyak kok sebenarnya yang nggak tahu dan nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian sekarang ngerasa bingung dan nggak tahu mau ke arah mana, nggak apa-apa. Kita semua juga bingung, pasarnya juga sering bingung gitu kan, nggak apa-apa gitu. Mungkin itu dulu gitu ya, biar orang udah jadi mau mencari bantuan gitu. Mungkin yang kedua adalah, mungkin ini ngomong secara struktur ya, saya sebagai pastor mungkin akan sulit kalau saya harus memberikan attention saya ke semua aspek dalam gereja ya, apalagi kalau gereja itu sudah mulai agak besar. Mungkin hal yang baik adalah hati-hati siapa yang di hire, siapa yang di apa namanya di hire, diinin sebagai children ministry directornya gitu misalnya ada ya. Hati-hati aja apakah orang itu seseorang yang akan membuat children ministry itu sebagai pusat atraksi gitu kan, atau apakah orang itu seseorang yang benar-benar value family discipleship dan ngerti bagaimana cara membimbing orang tua untuk memuridkan anak-anaknya, karena yang akan memberikan waktu mereka ke dalam ministry ini dalam gereja ya mereka itu gitu kan. Karena kalau misalnya pastornya harus memberikan 100% ke semua aspek dalam gereja itu kan bisa agak sedikit too much ya. Misalkan memang harus hire somebody, jangan delegasi begitu aja. Jangan bilang yaudah sekarang kamu kerjakan gitu ya. Itu tugas kamu, saya nggak mau mikirin children ministry lagi. Jangan gitu juga. Terus interact dengan mereka. Mungkin sekali sebulan KPI meeting atau seperti itu gitu ya, untuk bisa know progress seperti apa. Dan make sure yang di hire adalah orang yang memang value family discipleship. Mungkin yang terakhir, lihat church budgetnya. Kalau misalnya kita breakdown church budget kita, berapa persen masuk kemana, berapa persen masuk ke ministry mana, mungkin kita bisa lihat itu dan tanya pada diri sendiri, apakah breakdown persentase spending gereja saya itu sesuai dengan persentase yang Alkitab value. Apakah berapa sih sebenarnya, how much does the Bible value family discipleship? Dan kalau menurut kita the Bible value family discipleship sangat tinggi, kenapa hanya 5% yang masuk dari financial kita ke situ? Apakah breakdown financial kita sudah sesuai dengan breakdown value yang ada di Alkitab dalam apa yang gereja seharusnya utamakan dan value? Mungkin itu juga satu yang harus diperhatikan. Itu sih mungkin ya dari saya. Dan yang terakhir mungkin satu lagi, hal-hal simple seperti banyak sih sekarang tool di luar itu. Tadi Bu Ana sudah bahas the Westminster Catechism, kan ada larger, shorter catechism ya. Itu kan dalam Q&A form. Itu hanya summary aja. Apa sih yang Alkitab ajarkan tentang Tuhan? A, B, C, D. Apakah sih yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan? Pertanyaan, jawaban gitu ya. Ada yang larger, ada yang shorter. Yang shorter tuh dulu dibikin, yang lebih pendek, Q&A-nya itu dulu dibikin memang tujuannya untuk anak-anak. Jadi gunakanlah itu yang sudah dipakai, yang sudah dibuat gitu kan. Kita nggak harus buat sendiri. Satu hal yang lain, New City Catechism yang sekarang saya coba lakukan dengan istri saya setiap sarapan pagi. Kita seminggu sekali, dalam satu minggu ada satu New City Catechism lagu. Mereka ada lagu-lagu, ada aplikasinya gitu ya, yang kita nyanyikan. Dan anak saya tahu 3 lagu sekarang. Dan habis lagu itu kita nyanyikan, kita lihat dari ayat mana sih lagu ini diinikan, dan kita baru beli anak kita yang umur 4 tahun Alkitab warna pink ya, kan dia cewek, jadi dia suka lah segala macam, dia buka-buka, dia mau baca Alkitab, nyanyi lagunya. Banyak tuh seperti itu, dan gereja juga harus membantu orang tua untuk aware akan availability hal-hal seperti itu supaya mereka bisa lakukan. Wow. Nambahin sedikit tentang makan tadi. Ya saya rasa kalau kita bicara soal bagaimana saya mau memulai ya di rumah saya masing-masing untuk memulai pemuritan, ini saya ngelompat ke pertanyaan terakhir karena kamu tadi ngomong soal makan pagi. Jadi meja makan itu penting ya. Meja makan itu penting. Saya sendiri mengalami dalam keluarga saya bagaimana istilahnya mengkuduskan meja makan, bukan hanya mengkuduskan tempat tidur pernikahan saja, tetapi juga meja makan dalam arti ada waktu makan bersama. Jadi not only to eat but to meet ya. Jadi waktu kita makan bukan hanya untuk makan tetapi juga untuk bertemu for breakfast tapi juga for converse. Ya, jadi bukan hanya untuk breakfast saja tapi juga untuk conversation. Dan saya rasa salah satu model pemuritan yang
baik adalah dengan cara faith talk, spiritual conversation. Ya tadi bicara dengan shorter catechism itu bisa diberikan itu bukan secara kaku ya, apalagi untuk anak zaman sekarang. Duduk, ayo. Apakah tujuan Tuhan menciptakan? Ayo jawab. Nggak begitu tuh, tapi waktu lagi jalan-jalan, ngelihat di taman, begitu ya, lihat kupu-kupu, terus lihat, bagus ya kupu-kupu, tapi kamu lebih indah loh daripada kupu-kupu, ya kamu Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Kemudian sebelum saya biasa kalau anak saya ulang tahun tuh ya, malamnya saya adakan birthday eve, bukan hanya ada Christmas eve, ada birthday eve. Nah, di dalam birthday eve itulah kita sebelum tidur malam-malam, besok kamu ulang tahun ya. Coba yuk kita ingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan dari kamu lahir. Waktu itu mama ya, waktu itu mengandung kamu begini-begini ya, kamu tuh kelilit ya, bayi jumping dalam perut mama gitu ya, karena kakinya kelilit gitu ya. Tapi Tuhan sangat menolong ya, sehingga nama kamu ada Azrielnya ya, anak kedua saya itu Thaddeus Azriel. Tuhan menolong gitu. Jadi terus ceritakan pertolongan Tuhan. Nah, di dalam hal-hal seperti itu anak-anak mengerti ya ezernya Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka bisa ingat terus sampai mereka besar. Oh, Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan mereka. Tuhan adalah Tuhan yang terus menolong. Jadi oke. Wow, itu tadi Bu, menurut saya adalah cara yang sangat efektif, simple, tapi itu juga memerlukan suatu wawasan atau pengetahuan yang dalaman iman dalam orang tuanya yang cukup agar bisa mengidentifikasi waktu-waktu di mana faith talk ini bisa terjadi gitu ya. Nah, itu ya, tugas misalnya gereja. kalau misalnya hujan dan kita lihat ada pelangi gitu kan. Kan kalau misalnya jawaban ilmiah tuh itu adalah cahaya yang kena terang puingnya air, dan gara-gara mata kita kayak begini kita bisa melihat spektrum warna begini di surga. Tapi kalau bagi orang yang mendalami Alkitab dan mempunyai wawasan dunia Alkitab, dia bilang itu artinya apa? Itu artinya Tuhan sudah berjanji tidak akan lagi menghancurkan kita melalui hujan. Dan kalau orang tuanya sendiri belum memiliki pemahaman atau kedalaman keyakinan iman sedalam itu, akan susah mungkin untuk menjadikan faith talk seperti ini. Jadi mungkin ini buat Teza sama Ibu Ana juga sebagai follow up tadi apa yang dibilang, bagi orang tua yang merasa belum berani untuk memuridkan anak, kan mungkin kita bisa bercermin ke diri kita sendiri, kita juga masih berantakan jadi murid Yesusnya gitu. Gimana kita mau memuridi mau membuat murid Yesus dari anak kecil ini lagi yang masih lebih polos daripada saya? Itu bagaimana? Coba dibantu ya mungkin gimana ya, mungkin satu ya kita harus consider mungkin ini ada satu cara untuk Tuhan encourage orang tuanya itu sendiri untuk mendalami Alkitab lebih. Kalau saya mau memuridkan anak saya, mungkin saya sendiri juga harus mendalami Alkitab lebih. Dan ada healthy pressure di situ ya, mungkin buat orang tua untuk lebih belajar Alkitab, karena gimana kita mau mengajarkan sesuatu yang kita sendiri belum ngerti. Tapi dalam sisi satunya juga banyak hal-hal dalam Alkitab yang nggak perlu terlalu banyak tahu banget sebelum kita bisa mengajarkan gitu ya. Misalnya keselamatan, bagaimana cara kita keselamat, itu adalah message yang sangat clear dan gampang dan ditulis gitu kan, tanpa kita harus insecure kalau saya nggak ngerti apa, nggak bisa jelaskan. Dan untuk anak-anak saya misalnya masih umur 2, 3, 4 tahun, 5, 6, 7 tahun gitu kan, masih muda, banyak sekali sih hal sebenarnya yang orang tua yang mungkin pengetahuan Alkitabnya belum dalam banget, sebenarnya ada banyak hal yang mereka bisa kabarkan ke anak-anak mereka yang umur segitu. Mungkin kalau mereka sudah lebih dewasa dan mulai mempertanyakan hal-hal yang lebih sulit, seperti kenapa sih Tuhan yang baik memperbolehkan kesengsaraan di dunia ini gitu kan, atau gimana sih Tuhan kok 3 ayah, anak, Roh Kudus tapi 1 gitu kan, inkarnasi Yesus kok bisa Tuhan juga manusia juga, bingung gitu kan. Ya mungkin kalau sampai hal seperti itu ya kita harus pelajari lebih dalam supaya kita bisa menjawab. Dan kalau nggak tahu jawabannya, jujur aja bilang saya nggak tahu, saya mau mendalami lebih. Tapi dalam mengakui bahwa kita tidak tahu itu sendiri pun mengabarkan Injil loh.
anak kita akan menangkap bahwa orang tua saya selamat bukan karena dia pintar. Orang tua saya selamat bukan karena dia tahu Alkitab perfect. Orang tua saya selamat karena Yesus mengasihi dia, walaupun dia masih belum mengerti penuh imannya. Hal-hal seperti itu yang indirect messages itu sangat penting juga buat anak kita belajar dan tahu, melihat, bukan belajar tentang Injil dan karakter Tuhan dan bagaimana cara kita hidup mengikuti Tuhan Yesus, bukan hanya dengan hal-hal yang kita ucapkan atau hal-hal hebat yang kita lakukan, tapi juga dengan cara kita mengakui kelemahan, mengakui ketidaktahuan, mengakui dosa kita, minta maaf sama anak kita minta maaf sama suami kita. Itu hal-hal seperti itu penting. Jadi walaupun kita nggak tahu perfect jawabannya apa, nggak apa-apa, mulai aja dengan yang kita tahu gitu kan. Itu sih menurut saya. Mau saya kasih tips bagaimana supaya kita bisa menjawab pertanyaan anak? Please, gimana Bu? Tipsnya gampang. Jadilah guru sekolah minggu. Ini kesaksian pribadi ya, guru-guru di Sahabat Kristus ya, itu semuanya sebenarnya orang tua. Ya, jadi waktu saya mulai Sahabat Kristus bersama dengan Bu Yani, kami itu sama-sama punya anak, sama-sama nggak tahu ya. Jadi sebenarnya pikir-pikir deh, kenapa Tuhan kasih kita anak ya? Benar, kita kan belum pernah belajar punya anak, benar nggak sih? Gendong anak aja kita masih bingung. Waktu suami saya gendong anak, saya itu kata lehernya mau patah tuh, gitu ya. Apa istilahnya orang Jakarta tuh kecengklak gitu, gitu kan. Tapi saya menyadari, saya juga belum pernah jadi ibu, si suami saya juga belum pernah jadi ayah, si anak juga belum pernah jadi anak. Sama-sama baru, sama-sama nggak pengalaman. Ya, tapi waktu itu kita sama-sama, waktu itu ada kita KTB ya, kelompok tumbuh bersama ibu-ibu dulu, belum suami-suami belum ikut. Terus kita bilang, yuk kita besarkan anak sama-sama, yuk kamu ngajar anak saya ngajar anak kamu. Nah sekarang ini orang tua ini sudah mau menjadi guru, kita kebantunya di mana tahu nggak? Persiapan mengajar. Waktu kita lagi sama-sama nyiapin mengajar, kita sama-sama belajar. Akhirnya saudara, yang saya lihat di Sahabat Kristus adalah bukan hanya anaknya yang tumbuh, tetapi orang tuanya tumbuh. Ya, bahkan ada beberapa orang tua yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, luar biasa ya. Ya, karena kerinduan, keinginan untuk belajar, semakin belajar Alkitab, semakin melihat banyak hal yang indah yang Tuhan sudah berikan di dalam firman Tuhan gitu. Jadi waktu kita mau ngajar, kita belajar, dan kita merasa makin lama makin nggak tahu dan makin pingin diajar. Itulah murid. Ya, itulah pemuritan. Ya, pemuritan adalah sekelompok orang-orang yang mau belajar, termasuk orang tua. Kita adalah murid Kristus. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Oke. Mungkin ini udah, karena nggak gitu banyak pertanyaannya, nggak apa-apa. Sebelum, aku ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya, dan setelah itu aku mungkin mau mengundang Ibu Anne untuk share Yayasan Unika itu pekerjaannya apa, dan bagaimana sih bisa ikutan sama Yayasan Unika biar bisa dapat support juga sebagai orang tua, mungkin orang tua muda yang perlu bantuan untuk melanjutkan pemuritan anak. Oke. Jadi pertanyaan saya sih sebenarnya simpel gini. Ini dari pengalaman saya sebagai dulu pernah jadi guru Alkitab anak kelas 1 SMP. Itu lumayan tantangan yang unik. Jadi pertanyaan mereka tuh, mereka bisa menanyakan hal-hal yang mungkin susah diterima buat mereka di umur mereka. Misalnya contohnya gini. Ada cerita tentang Ishak dan Rebeka. Rebeka itu saudaranya Ishak. Loh, kok boleh sih nikah sama saudara gitu misalnya? Atau enggak, loh kok Tuhan sebegitu jahatnya sih bisa menghancurkan satu kota gara-gara kayak dalam cerita Sodom dan Gomora misalnya gitu. Banyak, kalau kita mau mulai membaca Alkitab dengan serius dengan anak-anak, banyak sekali bagian-bagian dari Alkitab yang mungkin kalau kita bisa kasih rating film itu bisa PG-13, ada yang R juga kali ya.
yang tidak layak ditonton buat anak umur segitu. Nah itu bagaimana kita membawa murid-murid Kristus kecil ini melewati hal-hal yang seperti itu. Bu Ana, gimana? Oke. Biasanya ketesar dulu, saya ikut di belakang. Mau saya dulu, Bu Ana, atau? Boleh. Iya, boleh. Oke. Aduh, gimana ya? Mungkin sekali lagi tadi kalau misalnya kita tidak tahu ya kita akuin aja gitu kan, bahwa ini nggak tahu, saya harus belajar lebih dalam, dan seperti yang Bu Ana bilang tadi, yang akan dialami adalah orang tuanya juga bertumbuh gitu ya, selagi dengan anaknya. Tapi mungkin hal-hal question, pertanyaan-pertanyaan yang detail dan sulit, situational seperti itu ya. Mungkin menurut saya sih gampang dijawabnya dengan mengetahui biblical theology, yang naratif, meta-naratifnya Alkitab, di mana kita bisa menjelaskan situasi itu dengan hal yang simple, tapi enggak terlalu complicated, tapi memberikan gambaran yang penuh, seperti contohnya Sodom Gomora tadi, kita bisa bahas dengan itu sebenarnya menunjukkan kemuliaan Tuhan, gitu kan, bahwa Tuhan tidak bisa mentoleransikan dosa dan membiarkan dosa itu saja. Terus kita bisa jawab Sodom Gomora itu sebenarnya adalah kota-kota yang sangat buruk ya dalam segi karakter dan hidupnya mereka, dan yang Tuhan mau komunikasikan bahwa Dia adalah Tuhan yang adil dan mulia dan holy dan righteous, dan nggak bisa bersama dengan dosa. Dan jangan mungkin ngerasa pressure untuk menjawab semua pertanyaannya dalam satu jawaban. Dari situ mungkin ada pertanyaan lanjut. Kalau gitu gimana saya bisa selamat? Kan saya juga berdosa. Apakah Tuhan sebegitu jahatnya, sebegitu ininya gitu kan? Ekspektasi tinggi sekali. Dari situ mungkin kita bisa jawab pertanyaan yang keduanya gitu kan? Karena itu Yesus mati di kayu salib, di mana dosa-dosa saya bisa dimaafkan dan saya bisa jadi bersih, jadi mulia di mata Tuhan, bukan karena kemuliaan diri saya sendiri, tapi karena apa yang Yesus telah lakukan pada kita gitu kan. Dan kita bisa, jadi jangan langsung panik gitu kan, terus wah saya nggak tahu nih ininya. Pikirin aja meta naratifnya Alkitab itu, the big picture-nya apa, jelaskan mungkin situasi itu dalam gambaran the bigger picture. Dan kalau misalnya kalian tahu jawaban kalian akan membuka ke pertanyaan selanjutnya, biarin aja mereka tanya, jawab lagi, terus kita lihat itu ngalirnya kemana gitu. Mungkin gitu ya praktisnya, yang come to my head right now. Iya, saya kadang-kadang berpikir ya, Tuhan itu luar biasa ya, di dalam firman-Nya itu Dia membukakan realita hidup, baik hidup yang baik maupun hidup yang begitu gelap ya, misalnya tentang Dina begitu ya, Yehuda. Aduh, rasanya bacanya juga kalau divisualisasikan ngeri amat begitu ya. Waktu kita ceritakan kepada anak-anak selagi mereka tidak bisa membaca, tentu kita akan istilahnya sensor ya. Kita akan ceritakan yang kira-kira mereka bisa mengerti dan tidak menimbulkan imajinasi yang negatif buat mereka. Tetapi ketika mereka sudah mulai membaca dan kemudian menemukan hal-hal tersebut dan bertanya, menurut saya itu jangan dihindari. Karena apa? Bacaan di luar Alkitab lebih ngeri lagi, ya. Jadi kalau dia bisa nanya, bersyukur. Artinya ada kesempatan kita untuk menjelaskan. Saya pernah mengatakan pada anak saya pernah bilang sama saya, Mama, dulu Mama pernah menjelaskan tentang seks ya. Halo, udah balik sebentar. Udah balik, bangkit dari kematian. Iya, anak saya dulu pernah bilang, Mama dulu pernah ngomong tentang seks pada saya ya. Iya, gitu ya. Terus dia bilang, tapi kurang mah. Jadi Mama cuma ngomong sekali. Padahal saya punya banyak pertanyaan, tapi dia sebagai seorang anak dia nggak bisa memformulakan pertanyaannya gitu loh. Dia cuma bertanya-tanya dalam pikirannya gitu ya. Kemudian akhirnya apa yang jawab? Yang jawab teman-temannya.
media-media lain begitu. Jadi sebenarnya jikalau anak-anak bertanya, kesempatan kita menjawab. Tapi yang mesti diingat ini, anak kecil bertanya, kadang-kadang kita menjawabnya melebihi apa yang dia pengen tahu. Nah itu yang mesti hati-hati. Anak-anak butuh very simple answer sebenarnya. Ada anak yang tanya, Mama, asal usul saya dari mana sih? Dia terus ceritakan ya pernikahan laki-laki dan perempuan, masalah intercourse, kemudian sperma dan telur benar terus jadi anak, jadi bayi. Terus dia cuma nanya gini, enggak, saya cuma mau nanya itu teman saya asalnya dari Surabaya, kalau saya dari mana? Anak nanya, jangan parno dulu, jangan panik dulu. Jangan panik dulu ya. Dia mungkin mau menanyakan hal-hal yang very simple ya, yang relevan untuk kehidupannya. Jadi itulah yang dinamakan faith conversation. Jadi bukan hanya ngajar, tapi bercakap-cakap. Nah sekarang kita banyak isu gender ya. Jadi banyak anak-anak mungkin yang bertanya tentang isu gender. Nah, saudara jangan menghindari. Jadi kan ini sebagai satu kesempatan untuk berdialog. Sehingga kita tahu pikiran mereka bagaimana. Untuk anak-anak yang udah mulai besar, udah mulai remaja, jangan takut untuk saudara bisa mendengar dari mereka hal-hal yang sebenarnya saudara nggak mau dengar. Mendingan didengar sekarang daripada nanti. Mendingan sekarang saudara dengar panas kuping nggak apa-apa. Tetapi coba jadikan ini dialog sehingga dia melihat orang tua itu sebagai teman diskusi. Nanti kalau udah dewasa itu sangat dibutuhkan. Jadi teman diskusi untuk membahas hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit ya. Anak saya pernah satu kali dia waktu SMA dia bilang, "Mah, yuk ke kamar. Saya mau ngomong pribadi." Sudah deg-degan ya nanya apa ya. Terus dia nanya apa? "Mah, saya bergumul sekali. Kenapa Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, dia membiarkan orang-orang menderita?" Gitu ya. Itu pertanyaan seperti itu tuh. Nah, kemudian saya jawab ya dengan pertanyaan, saya juga lupa jawabnya apa ya. Terus akhirnya saya kasih dia baca nih buku C.S. Lewis, The Problem of Evil. Masih nggak menjawab loh. Sampai dia terjawabnya apa ketika dia sendiri terjun di dalam pelayanan kepada orang-orang yang punya masalah dengan. Jadi di LA itu kan ada satu area khusus untuk keluarga gangster. Ya, terus ada pendidikan untuk anak-anak ya dari keluarga-keluarga yang bertobat. Nah, dia terus melayani di situ. Dan di situ dia mulai menyadari, oh iya, Tuhan mengizinkan hal ini untuk menyatakan kasih-Nya melalui kita semua. Sehingga kasih Tuhan lebih nyata, lebih konkret bagi orang dan mereka mengenal Tuhan. Itu dia dapetnya dari mana? Dari pengalaman hidup. Ya, jadi kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang jawab hanya kognitif aja ya. Perlu, walaupun dia nggak ngerti nggak apa-apa, ajarin aja, masukin aja. Value itu ceritakan aja. Nanti di dalam perjalanan hidupnya Tuhan akan pimpin, bimbing sampai dia mengerti, lebih mengerti. Ntar abis itu dia ragu lagi. Kita tetap bimbing, kita tetap dampingi. Ragu lagi, tetap bimbing, tetap dampingi. Seperti Allah yang setia. Orang tua juga mesti punya tough love katanya tuh ya. Punya tough love. Siapa yang ngomong ya? Saya lupa itu Augustine atau Thomas Aquinas. Kita mesti punya tough love, bukan romantic love, tapi tough love seperti kasih Kristus kepada manusia berdosa. Demikian kasih orang tua kepada anak-anak. Pengalaman penting, tapi tadi seperti kata Bu Ana, kognitif pengetahuan juga penting karena kalau kebenaran itu ya, the truth itu. Iya, kalau enggak mereka nggak bisa interpretasi pengalaman mereka dengan lensa kitabiah. Kalau dari awalnya tidak di mix di situ ya dalam itu. Ngerti nggak ngerti, ceritakan, ajarkan. Terima nggak terima, ajarkan. Itu akan membentuk dia punya konsep. Ya. Oke, tadinya saya mau akhiri dengan pertanyaan itu, tapi tiba-tiba di detik terakhir ada pertanyaan yang datang. Jadi karena sudah mau menulis dan menanya, kayaknya kita bisa pertanyakan di sini. Ini kita answer live ya. Bagaimana kita
menanggapi anak yang hilang. Mungkin sebagai orang tua kita sudah sebisa mungkin mendidik anak dalam Tuhan, tapi akhirnya anak itu tidak memilih untuk percaya. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang tua anak itu? Ini sepertinya mimpi buruk setiap orang tua ya. Anaknya besar dan tiba-tiba dan banyak dialami oleh hamba Tuhan. Banyak sekali. Dan kami sendiri di Yayasan Unike sebenarnya kami pernah mengalami ini. Jadi penasehat kami, hamba Tuhan yang setia, kakak yang baik, pembimbing yang baik, dia mengalami. Anaknya menyatakan dia tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Wah, itu sangat mendebarkan hati dan menyedihkan hati ya. Kita semua sedih. Kita semua sedih. Nah, tapi saudara, itu realitas seperti saya katakan ya. Orang tua melakukan pembinaan, pemuritan sebagai ketaatan kita. Tapi keselamatan itu tetap anugerah. Bahkan anak-anak pendeta kita tidak bisa jamin. Karena mereka juga anak yang berdosa, mempunyai free will, dan dunia itu begitu mengerikan ya. Tapi keselamatan itu anugerah. Mereka akan punya waktunya di mana mereka mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Termasuk anak-anak saya loh. Saya nggak mengatakan anak-anak saya sudah safe semuanya ya. Mana tahu ya mereka dalam pergumulan iman mereka. Anak saya yang besar thinker ya. Dia banyak sekali mikirin ini itu. Kadang-kadang saya suka iri hati sama teman-teman saya yang anak-anaknya kayaknya aduh kayak malaikat. Tetapi itu adalah perjalanan hidup setiap anak. Jadi pembimbing saya itu 7 tahun menunggu anaknya kembali. Ya, 7 tahun menunggu anaknya kembali. Tetapi saya melihat di situ Tuhan benar-benar ya punya rencana yang indah bagi pasangan suami istri hamba Tuhan yang setia ini. Dengan pergumulan itu dia semakin bisa menampung air mata orang tua yang anak-anaknya hilang. Banyak orang tua yang takut mengakui, khususnya majelis, pendeta, ya hamba Tuhan yang anaknya mungkin menyimpang dari ajaran yang selama ini ya. Teman saya itu mengatakan itu tuh kayak waktu anak-anak udah besar ya kayaknya kadang-kadang kayak tangan dibalik gitu, gila, loh kok jadi begitu? Kayaknya dulu saya nggak ngajarnya begitu, kenapa jadi begitu? Kenapa mereka sebenarnya sedang di dalam proses owning the faith. Selama ini mungkin dia kan belajar dari orang tua. Sekarang dia mau own, bukan hanya believe, but they want to understand what they believe. Gitu. Jadi memang perjalanan iman anak-anak pertumbuhannya seperti itu. Mereka start from belief to understanding. Nah, kalau orang tua tidak menolong membimbing anak-anak. Kalau orang dewasa kan understand dulu terus mau believe, gitu ya. Nah, kalau anak-anak dari belief dulu percaya, ikut. Kenapa ikut? Nggak tahu ikut, gitu kan. Tapi pada saat mereka sudah mulai reasoning, mereka mesti tahu kemana saya mau pergi. Oh, nggak mau ke situ. Nggak berguna, buang waktu, gitu kan. Nah, itu sama dengan waktu mereka mengikut Tuhan. Dan jadi dalam proses mereka hilang, sebenarnya mereka lagi bergumul. Mereka lagi owning the faith. Kita terus doa, biar Tuhan menyatakan dirinya pada anak ini. Sekali lagi, keselamatan bukan di tangan orang tua. Orang tua punya tanggung jawab membimbing anak-anak. Tetapi keselamatan ada di tangan Tuhan. Amin. Ya, dan kalau dari saya mungkin dari sisi karena saya memang reform ya, jadi pendapat saya yang menurut saya Alkitab ajarkan mengenai keselamatan adalah kasih dan anugerah dari Tuhan, bukan hanya apa yang Yesus lakukan dalam kayu salib, tapi juga realita bahwa saya bisa percaya dan menerima itu adalah suatu anugerah dan kasih Tuhan juga. Jadi saya seperti Efesus pasal 2 bilang tidak punya hak untuk membanggakan diri sendiri gitu ya. Dan kalau itu yang kita percaya tentang keselamatan itu dalam satu sisi
mungkin membantu kita untuk tidak merasa too much pressure yang kita mungkin seharusnya tidak rasakan. Tapi dalam sisi lainnya juga itu memberi kita rasa tanggung jawab yang nggak akan ada habisnya. Maksud saya yang pertama di sini adalah kita sadar bahwa keselamatan anak kita bukan dalam tangan kita, dan sebenarnya kalau memang keselamatan anak kita dalam tangan Tuhan, kita tidak tahu, kita tidak bisa terlalu cepat mencap anak itu sebagai hilang hanya karena ada tanda-tanda mungkin mereka cenderung situ, kita nggak tahu gitu kan, dan kita nggak bisa judge mereka terlalu jauh dari kasih Tuhan. Itu nggak akan pernah ada. Terlalu jauh dari kasih Tuhan siapa? Saulus pun sebelum menjadi Paulus membunuh orang Kristen gitu kok, siapa gitu yang terlalu jauh dari kasih Tuhan, siapa? Kita nggak bisa, karena saya percaya bahwa Tuhan cukup kuat untuk menyelamatkan siapa yang dia dalam kasihnya ingin menyelamatkan. Anak saya walaupun dia sudah kemana, nggak akan saya cap sebagai hilang gitu ya, karena belum tahu, saya nggak tahu tugas saya. Tapi itu juga mengurangi pressure yang mungkin kita tidak harus rasakan, tapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab. Karena anak itu kita nggak bisa buru-buru cap sebagai hilang, kita masih akan terus ada tanggung jawab untuk mendoakan mereka, penginjilan ke mereka, menyayangi mereka gitu kan. Of course dengan cara yang appropriate dan juga nggak wise juga ya caranya gitu kan, dengan cara maksain Alkitab makan nih gitu kan. Alkitab nggak gitu juga gitu kan. Tapi kita terus doakan mereka, kita terus penginjilan sama mereka, kita terus undang mereka ke aktivitas gereja atau apalah kalau mereka mau ikut gitu. Tapi jadi dalam satu sisi pengertian saya mengenai keselamatan dari sisi reform adalah saya tidak bisa buru-buru mencap orang sebagai hilang, dan juga pressure-nya hilang gitu loh dari saya untuk harus micromanage keselamatan anak saya. Yang sebenarnya kalau saya begitu akan push them away lebih kali ya. Saya nggak harus micromanage itu, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Tapi dalam satu sisi juga itu meningkatkan responsibility dan ekspektasi pada diri saya, karena saya nggak bisa delete, cancel, cap anak saya sebagai hilang. Saya akan terus sebagai orang tua punya tanggung jawab sampai my last breath untuk keselamatan anak saya. Sebaliknya, kalau anak-anak kita menjadi baik dan mengikuti Tuhan, kita juga nggak pantas untuk bangga. Betul. Karena itu adalah anugerah. Betul. Kita menikmati karya Tuhan di dalam diri anak-anak kita. Iya. Banyak yang saya perhatikan orang tua yang baik dan benar dan alkitabiah gitu ya, cara parentingnya, punya anak-anak yang anak-anaknya tidak turn out baik. Tapi juga banyak orang tua yang nggak jelas cara pemuritaannya dan bukan Kristen malah gitu kan. Malah anak-anaknya terima Yesus dan menjadi orang Kristen yang faithful ya ke Tuhan. Jadi bukannya saya mau menghilangkan rasa tanggung jawab sama sekali ke orang tua, bukan juga, tapi ada sisi di mana kita dipanggil untuk be faithful. Amin. Tentang prosesnya, tapi bukan hasilnya. Oke, ini udah akhir dari waktu kita. Makasih banget Ibu Ana udah sisihin waktu. Ibu Ana ini sibuk ya, jadi dosen masih mengajar dalam masa pandemi ini, dan Tezar juga yang sudah berkeluarga. Ini mungkin Ibu Ana boleh sharing sedikit tentang Yayasan Unique dan tutup kita dalam doa. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang untuk nonton. Kalau ada belum tadi. Belum. Kalau ada misalnya teman-teman yang kayaknya mungkin diberkati nih sama acara yang malam ini, boleh di-share. Ini akan ada di YouTube kami. Boleh DM kami kalau masih ada mau pertanyaan atau informasi apapun di Covenant City Church Jakarta. Udah tau lah ya kalau misalnya dari attend di sini itu di mana. Oke, Bu Ana, silakan. Ya, jadi Yayasan Unique adalah yayasan yang bergerak dalam pemuritan keluarga. Core ministry-nya adalah Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus. Jadi pendidikan iman anak, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari orang tua. Jadi untuk menjadi anggota Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus yang diperlukan adalah komitmen orang tua untuk mau belajar. Ya, jadi itu aja itu yang penting tuh ya. Teachable parents. Jadi karena seperti tadi Tesar bilang, kita sama-sama nggak tahu gitu ya, sama-sama mau bertumbuh bersama-sama dengan anak dan mengikuti pembinaan bersama-sama dengan anak, dan juga ada PR yang dilakukan
orang tua mengajarkan anak-anak menindaklanjuti apa yang diajarkan di kelompok-kelompok anak-anak gitu ya. Dan sekarang ini selagi online tetap berjalan ya secara online, ada kelompok-kelompok yang bersama, ada guru-guru yang membimbing tapi juga orang tua dibina. Nah, kemudian Unike juga ada beberapa departemen yang support proses tersebut, pembinaan tersebut. Salah satunya adalah TK Eureka. Jadi kita melihat bahwa masa golden age anak-anak itu di bawah usia 5 tahun ya. Jadi dalam masa itu penting sekali orang tua dipersiapkan, orang tua dibina, dan juga anak-anak dalam keseharian bagaimana integrasi ilman dan ilmu sejak masih dini, sehingga yang namanya sponge yang masih menyerap seluruh kebenaran itu bisa semaksimal mungkin. Apalagi sekarang masa pandemi, sangat bisa orang tua pakai kesempatan ini ketika berada di rumah dengan anak, memakai kesempatan ini untuk belajar bersama-sama, mengintegrasikan keseluruhan hidup anak-anak holistik di dalam terang firman Tuhan. Dan saya senang sekali pertumbuhan Eureka Channel Online itu sangat baik ya. Jadi semangat orang tua untuk memuridkan anak-anak di rumah itu kelihatan bertumbuh. Selain itu juga Unike menolong orang tua di dalam membimbing anak dalam pernikahan, dalam berfungsi sebagai keluarga. Ada Unike Training Center. Jadi juga ada pembimbingan untuk guru-guru, dan juga Unike Counseling Center, Unike Mission and Resource Center, dan kami juga ada rumah sahabat keluarga yang sekarang sementara jadi kebon karena nggak ada retret. Jadi Bu Yani dan suaminya nanam kangkung dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya adalah rumah retret ya, di mana pembinaan keluarga secara konkret, praktis, mengajarkan ayah bagaimana berperan sebagai ayah, main sama anak, kemudian waktu lagi bermain, kemudian menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak selagi bermain, kemudian mengajarkan juga ibu-ibu bagaimana support ayah-ayah untuk berperan, sehingga ayah-ayah bisa membangun identitas keluarga yang takut pada Tuhan. Ada seminar pembaharuan relasi untuk suami istri, marriage enrichment, advanced marriage advanced marriage intimacy. So, untuk orang pernikahan yang sudah lanjut, bagaimana supaya pernikahannya ini bisa dipelihara, dan ya kira-kira seperti itulah ya. Apalagi saya lupa ya. Selain juga ada produksi lagu-lagu anak-anak ya, secara audiovisual anak-anak bisa punya resource yang menolong anak-anak bertumbuh. Dan untuk Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus, anak-anak belajar eksposisi ya, jadi kitab per kitab, kemudian orang tua punya kelompok KTB-nya sendiri, bagaimana orang tua kemudian dari kitab itu belajar apa untuk kehidupan di dalam keluarga dan untuk menanamkan iman sejak anak-anak masih dini. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Bu. Ya, kalau ada teman-teman yang mau ikutan, kontak kami atau bisa di Google Yayasan Unike. Terima kasih untuk udah ikut acara kami malam ini. Dan Bu Ana, boleh dalam doa? Sorry, di Google kayaknya Unike Family deh. unikefamily.org. unikefamily.org. Saya tulis di chat biar. Instagramnya apa ya? Lupa saya. Unike Family atau Yayasan Unike ya? Ya, kira-kira itu deh. Hanya Uncle Google dia tahu. Ya, kita berdoa ya, tuh benar Unike Family. Ya, yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami hari ini boleh melihat satu komunitas yang mencintai Tuhan. Kami bersyukur untuk Tesar dan Sam dan juga gereja CCC yang Tuhan sudah berkati sejauh ini, pasangan-pasangan muda yang eager to learn, untuk lebih menjadi keluarga-keluarga yang memperkenankan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya kami menjalani hidup kami sebagai keluarga, sebagai orang tua, bukan dengan rasa takut dan khawatir, tetapi kami menjalaninya dengan syukur dan dengan iman kepada kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin kami langkah demi langkah, suka dan duka, jatuh dan bangun, bersama-sama dengan Tuhan yang sudah menebus kami, dosa-dosa kami, dan memberikan providensia Allah yang
cukup, anugerah Allah yang cukup hari demi hari. Kami bersyukur dan berdoa untuk CCC, Tuhan berkati supaya gereja ini menjadi berkat lebih banyak orang dan juga jadi berkat lebih banyak gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Oke, guys. Ya, Ya, terima kasih. thank you. Teman-teman semangat. Oke, Sam, thank you ya. Yo, Liv thank ya. you guys. Liv ya. Liv udah Bye-bye. boleh, boleh. Yo.